Pasti kamu pernah mendengar bahwa untuk menarik keajaiban, untuk mewujudkan kehidupan yang kamu impikan, kamu harus terus-menerus memikirkan apa yang kamu inginkan. Mengulang afirmasi seperti burung beo, memvisualisasikan hingga mata Anda sakit. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa itu hanya setengah dari teka-teki? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika itu justru alasan mengapa Anda terus menunggu, merasa bahwa keinginan Anda hilang dalam gema kosong? Apa yang telah diajarkan kepada Anda tentang manifestasi hanyalah setengah dari teka-teki. Hari ini kamu akan menemukan rahasia yang diabaikan oleh 95% orang yang mencoba hukum tarik-menarik. Dan hari ini, kamu akan menjadi bagian dari kelompok kecil yang benar-benar memahaminya dan menerapkannya. Jika video ini sampai padamu, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kamu siap untuk berhenti mengejar dan mulai menarik dengan sungguh-sungguh. Rahasia itu bukan memikirkan keinginanmu. Itu adalah menjadi frekuensinya. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya tidak hanya akan memberitahumu rahasia ini, tetapi juga memberikan metode tepat untuk menghasilkan emosi yang membentuk impianmu dan menanamkannya dalam dirimu. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah segalanya. Ambil napas dalam-dalam sebentar. Dan jujurlah pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu menutup mata, membayangkan dengan detail yang luar biasa mobil baru itu, rumah impian itu, hubungan yang sempurna itu, atau rekening bank yang penuh itu? Kamu telah mengikuti semua aturan. Kamu telah membuat peta impianmu, menuliskan tujuanmu, dan berkata, "Aku kaya, aku sukses, aku dicintai," sambil menatap cermin. Dan meskipun begitu, kenyataanmu sepertinya tidak bergerak. Kamu merasakan frustrasi yang sunyi, keraguan yang menggerogoti dari dalam dan berbisik, "Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Mengapa orang lain bisa berhasil?" Frustrasi itu sepenuhnya nyata. Dan berasal dari gagasan yang paling umum tentang manifestasi, bahwa pikiran adalah segalanya. Tapi pikiran, sendirian, seperti mobil tanpa bahan bakar. Mungkin itu model mobil paling spektakuler di dunia, tapi tanpa bahan bakar, ia tidak akan kemana-mana. Banyak yang percaya bahwa alam semesta tidak merespons hanya pada kata-katamu atau gambaran mentalmu. Mereka mengatakan bahwa alam semesta merespons bahasa yang jauh lebih dalam, getaran, energi, perasaan. Pikiranmu seperti draft surat, tapi emosimu adalah tanda tangan yang mengesahkannya dan mengirimkannya. Tanpa tanda tangan itu, keinginanmu hanyalah draft yang memantul di dinding pikiranmu. Inilah gema kosong di mana kebanyakan orang hidup. Mereka berpikir, menginginkan, berharap, tapi tidak pernah merasakan bahwa itu sudah milik mereka. Dan karena itu, alam semesta seolah-olah tidak menanggapi. Bagian 1, pencerahan, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa yang kamu adalah. Disinilah segalanya berubah. Tolong dengarkan ini dengan sepenuh hati. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa yang sudah kamu adalah. Kamu tidak menarik apa yang kamu minta, kamu menarik apa yang kamu pancarkan. Bayangkan kamu seperti menara radio, memancarkan sinyal ke dunia 24/7. Sinyal itu tidak terbuat dari pikiran sadarmu, melainkan dari perasaan dominanmu. Jika kamu menghabiskan hari dengan merasa kekurangan, kekhawatiran, atau kegelisahan karena tidak memiliki apa yang kamu inginkan, itulah frekuensi yang kamu pancarkan. Dan prinsip resonansi, yang bertindak seperti cermin, hanya dapat mengembalikan pengalaman dan orang-orang yang bergetar pada frekuensi kekurangan yang sama. Ini adalah konsep yang kuat yang menyarankan bahwa yang serupa menarik yang serupa. Anda bisa menghabiskan 1 jam sehari membayangkan kekayaan, tetapi jika 23 jam lainnya Anda habiskan merasa cemas tentang utang, frekuensi kecemasan jauh lebih kuat. Ini bukan tentang penilaian, tetapi prinsip keselarasan energi. Guru spiritual besar, Neville Goddard, merangkumnya dengan brilian, merasa adalah kuncinya. Kunci bukanlah mengejar keajaiban, pasangan, atau uang.
Kunci adalah menjadi versi dirimu yang sudah memiliki segalanya, di sini dan sekarang. Kamu harus berhenti menjadi menara radio yang memancarkan gangguan ketidakhadiran, dan menjadi simfoni yang jelas dan kuat dari keinginan yang terpenuhi. Jadi pertanyaannya berubah. Bukan, bagaimana saya mendapatkan apa yang saya inginkan? Pertanyaan yang benar-benar penting adalah, bagaimana saya bisa merasakan sekarang juga apa yang akan saya rasakan jika sudah memilikinya? Dan untuk itu, ada metode. Jembatan emosional yang membawa Anda dari tempat Anda berada hari ini ke kenyataan keinginan Anda. Dan hanya ada 3 langkah, sederhana namun luar biasa transformatif. Bagian 2, cara yang disederhanakan, jembatan emosional dalam 3 langkah. Langkah 1, identifikasi emosi utama dari keinginan Anda yang terpenuhi. Mengidentifikasi emosi utama dari keinginan Anda yang terpenuhi adalah langkah paling penting dalam seluruh proses manifestasi. Tidak cukup hanya fokus pada objek atau tujuan konkret, karena yang sebenarnya Anda cari bukanlah objek itu sendiri, melainkan perasaan internal yang Anda yakini akan memberikannya. Ketika Anda hanya fokus pada objek, pikiran Anda terjebak dalam "saya belum memilikinya". Tetapi ketika Anda mengidentifikasi emosi mendalam di baliknya, Anda menyentuh frekuensi sejati yang perlu Anda sesuaikan. Pikirkan ini, jika yang Anda inginkan adalah $1 juta, sebenarnya Anda tidak peduli dengan tekstur kertas atau angka di rekening bank. Yang Anda cari adalah perasaan kebebasan untuk memilih tanpa batas, keamanan mengetahui bahwa semuanya terpenuhi, kedamaian tidak perlu khawatir tentang uang. Perasaan itu adalah tujuan sejati Anda. Kebebasan adalah getaran yang harus Anda huni. Jika yang Anda inginkan adalah pasangan, ini bukan hanya tentang memiliki seseorang secara fisik di samping Anda. Yang Anda dambakan adalah kebahagiaan berbagi, kedamaian merasa terhubung, kehangatan cinta yang mengelilingi Anda, kepastian bahwa Anda dilihat dan diterima apa adanya. Cinta dan koneksi adalah getaran yang benar-benar ingin Anda rasakan. Jika tujuanmu adalah tubuh yang sehat, ini bukan hanya tentang mencapai angka di timbangan atau ukuran pakaian. Yang sebenarnya kamu inginkan adalah perasaan vitalitas, energi yang mengalir bebas di tubuhmu, kepercayaan diri dalam setiap gerakan, dan kenyamanan menghuni tubuh yang kuat dan sehat. Vitalitas adalah getaran yang harus kamu jadikan landasan. Sekarang berhentilah sejenak dan pikirkan keinginan terbesarmu. Bayangkan Anda menghapus semua detail fisik dan hanya fokus pada apa yang akan Anda rasakan jika itu sudah menjadi kenyataan. Tanyakan pada diri Anda, apakah itu kebebasan? Apakah itu kedamaian? Apakah itu kebahagiaan? Apakah itu keamanan? Apakah itu kepercayaan diri? Temukan emosi itu dan berikan nama yang jelas. Jika bisa, tulislah di kertas atau di buku catatan Anda. Karena nama itu akan menjadi kompas yang akan memandu setiap langkah manifestasi Anda. Emosi itu adalah tujuan kita, dan mulai saat ini, itulah frekuensi yang akan kita sesuaikan. Langkah 2, ciptakan emosi sekarang, pembentukan jembatan. Ketika kamu sudah jelas tentang emosi itu, misi tunggalmu adalah menciptakannya dalam tubuhmu, di sini dan sekarang, tanpa harus mengubah apapun di luar dirimu. Inilah yang dimaksud dengan bertindak seolah-olah kamu sudah memilikinya. Bukan menghabiskan uang yang tidak kamu miliki, melainkan menciptakan perasaan kebebasan finansial dengan situasi kamu saat ini. Begitulah cara membangun jembatan emosional, dan berikut 3 alat untuk melakukannya. Yang pertama adalah ancor memori. Otak kamu tidak membedakan antara emosi yang berasal dari kenangan dan yang berasal dari peristiwa nyata. Tutup mata Anda dan cari dalam ingatan Anda momen dalam hidup Anda di mana Anda merasakan emosi itu. Jika itu kebebasan, ingatkah Anda bagaimana rasanya berlari di lapangan saat masih anak-anak? Hari pertama liburan? Rasakan kembali. Jangan hanya memikirkannya, rasakanlah. Rasakan udara, senyuman, dan rasa lega di dada Anda. Benamkan diri Anda dalam emosi itu hingga tubuh Anda bergetar karenanya sekarang.
Yang kedua adalah pemicu sensorik. Musik adalah salah satu cara tercepat untuk mengubah keadaan emosionalmu. Buatlah daftar putar keajaiban. Lagu-lagu yang membuatmu merasa, tanpa ragu, kebebasan, kekuatan, atau kebahagiaan. Ketika kamu merasa kekurangan energi, kenakan headphone, tutup mata, dan biarkan musik mengisi dirimu. Menari, bernyanyi, apapun. Biarkan suara menyesuaikan frekuensimu. Ini juga berlaku untuk aroma atau gambar yang menginspirasimu. Dan yang ketiga, yang paling kuat, adalah visualisasi terwujud. Ini jauh lebih dari sekadar membayangkan film di benakmu. Ini tentang merasakannya di tubuhmu. Duduklah dalam keheningan selama 5 menit. Bernapaslah. Dan sekarang, jangan bayangkan bahwa kamu akan memiliki mobil itu. Bayangkan bahwa kamu sudah memilikinya. Rasakan tanganmu disetir. Cium aroma barunya. Rasakan getaran mesinnya. Rasakan kebebasan saat mengemudi. Apa yang kamu rasakan di perutmu? Di hatimu? Posturmu berubah, bukan? Lebih tegak, lebih rileks. Dengan menciptakan sensasi fisik dan emosional, kamu sedang mengajarkan tubuhmu bagaimana rasanya masa depanmu. Langkah 3, kuatkan dan perluas getaran. Menanamkan dan memperluas getaran berarti tidak cukup hanya merasakan emosi dari keinginan yang terpenuhi hanya sebentar setiap hari. Perubahan sejati terjadi ketika emosi itu menjadi keadaan alami Anda, menjadi titik acuan emosional baru Anda. Ini bukan tentang mempertahankan euforia konstan, tetapi tentang mempertahankan frekuensi stabil yang mencerminkan realitas yang ingin Anda wujudkan. Untuk mencapainya, penting untuk menciptakan ritual frekuensi. Mulailah setiap pagi dengan menghabiskan setidaknya 5 menit untuk merasakan emosi keinginan Anda yang terpenuhi. Sebelum melihat ponsel atau teralihkan oleh hal lain, hubungkan diri Anda dengan perasaan itu seolah-olah sudah menjadi bagian normal dari hidup Anda. Biarkan rasa syukur atas apa yang Anda inginkan, yang sudah terwujud di dalam diri Anda, mengalir ke seluruh keberadaan Anda. Selama hari, carilah momen untuk terhubung kembali dengan emosi tersebut. Bisa dengan mengambil napas dalam-dalam, mendengarkan lagu yang mengangkat semangatmu, atau mengingat secara mental gambaran hidup yang kamu inginkan. Istirahat singkat yang sadar memperkuat ikatan dan mencegah getaran tersebut menghilang. Pada malam hari, ritual ini sama pentingnya. Sebelum tidur, lepaskan segala kekhawatiran atau pikiran yang menjauhkanmu dari keadaan yang diinginkan. Visualisasikan dan rasakan bahwa keinginanmu sudah menjadi kenyataan. Bayangkan bahwa kamu tidur dengan mengetahui bahwa semuanya sudah teratasi dan hidup sudah merespons permohonanmu. Keadaan emosional saat kamu masuk ke dalam tidur sangat kuat, karena pikiran bawah sadar menerimanya sebagai perintah dan mengerjakannya sepanjang malam. Ketika Anda mengulangi ritual ini setiap hari, sistem saraf Anda terbiasa dengan getaran baru ini dan mulai menganggapnya sebagai hal yang normal. Saat itulah keadaan eksternal mulai selaras dengan energi baru Anda, dan hidup Anda mulai berubah secara alami dan konsisten. Kedua, menggunakan jangkar fisik adalah cara sederhana dan kuat untuk menjaga getaran Anda tetap selaras sepanjang hari. Ancor fisik adalah objek yang Anda pilih secara sadar untuk dikaitkan dengan emosi keinginan Anda yang terpenuhi. Bisa berupa batu kecil yang Anda bawa di saku, cincin yang Anda kenakan setiap hari, kalung khusus, atau bahkan gambar yang Anda gunakan sebagai wallpaper di ponsel Anda. Yang penting bukanlah objek itu sendiri, melainkan makna yang Anda berikan padanya. Ketika Anda menunjuk objek tersebut sebagai jangkar frekuensi Anda, setiap kali Anda menyentuhnya, melihatnya, atau merasakannya, itu menjadi sinyal untuk berhenti sejenak, bernapas dalam-dalam, dan terhubung kembali dengan emosi memiliki apa yang Anda inginkan. Anda tidak memerlukan lebih dari 30 detik untuk melakukannya. Cukup tutup mata, tarik napas, tersenyum sedikit, dan biarkan perasaan kepenuhan itu mengisi Anda. Momen-momen ini menjadi dosis kecil masa depanmu yang tersebar sepanjang hari. Setiap kali kamu mengulangi gerakan ini,
Kamu memperkuat koneksi antara objek dan emosi, melatih pikiran dan tubuhmu agar frekuensi tersebut semakin familiar dan alami. Kuncinya ada pada pemulangan. Seiring waktu, sistem sarafmu akan belajar bahwa saat menyentuh atau melihat objek tersebut, secara otomatis harus masuk ke dalam keadaan emosional yang diinginkan. Hal ini mengurangi kebutuhan akan usaha sadar dan membuat menjaga getaranmu tetap tinggi menjadi sesuatu yang otomatis, seperti refleks alami. Dengan begitu, harimu tidak lagi menjadi serangkaian momen acak, melainkan aliran konstan pengingat yang menjaga dirimu tetap selaras dengan apa yang ingin kamu wujudkan. Mengubah afirmasi Anda adalah kunci agar benar-benar berdampak pada pikiran dan energi Anda. Mengulang kalimat seperti robot, misalnya, saya kaya atau saya berlimpah, mungkin memiliki efek tertentu, tetapi jika tidak ada emosi di baliknya, kalimat-kalimat itu hanya menjadi kata-kata kosong yang pikiran Anda tidak anggap nyata. Keajaiban sejati terjadi ketika Anda mengubah afirmasi menjadi sesuatu yang memicu respons emosional yang mendalam. Alih-alih hanya mengatakan, saya kaya, tanyakan pada diri Anda pertanyaan yang memaksa Anda merasakannya. Bagaimana rasanya kebebasan finansial total? Saat Anda mengajukan pertanyaan itu, pikiran Anda mulai mencari jawabannya, dan dalam proses itu, mengaktifkan gambar, sensasi, dan emosi yang mendekatkan Anda pada kenyataan itu. Itu bukan lagi konsep abstrak, tetapi pengalaman internal yang tubuh Anda mulai kenali sebagai mungkin dan hadir. Anda juga dapat merumuskan ulang afirmasi Anda agar langsung berfokus pada emosi, seperti, saya merasa syukur yang mendalam atas kelimpahan yang mengalir dalam hidup saya. Kalimat ini tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga mengajak tubuh Anda untuk merasakan syukur tersebut pada saat itu. Dengan mengucapkannya, Anda tidak hanya melibatkan pikiran rasional, tetapi juga sistem emosional, yang merupakan bahasa sejati yang Anda gunakan untuk menciptakan realitas Anda. Ketika Anda mengulang afirmasi yang memicu perasaan, Anda sedang mereprogram sistem saraf Anda untuk mengenali frekuensi tersebut sebagai sesuatu yang familiar. Semakin Anda melakukannya, semakin alami bagi Anda untuk tetap berada dalam keadaan tersebut, dan semakin cepat Anda akan melihat energi tersebut tercermin dalam keadaan eksternal hidup Anda. Sekarang setelah Anda mengetahui 3 langkah, identifikasi, generasi, dan ancaman, saya ingin Anda berhenti sejenak. Apa emosi inti yang Anda cari? Kedamaian, kebebasan, kebahagiaan, koneksi? Ambil waktu sejenak dan bagikan di komentar. Menempatkan kata-kata membuatnya lebih nyata, dan dengan membaca emosi orang lain, kita menciptakan niat kolektif yang mendorong kita semua. Lakukan sekarang. Bagian 3. Transformasi, kenyataan baru. Ketika kamu berhenti mengejar dan mulai menjadi, segalanya mulai berubah secara alami. Hidup berhenti terasa seperti lomba yang melelahkan dan mulai mengalir seperti tarian yang harmonis. Anda tidak lagi hidup dengan tekanan untuk mencapai sesuatu yang terasa jauh, karena secara internal Anda sudah memilikinya. Alih-alih bergetar dalam kekurangan, Anda bergetar dalam kelimpahan. Dan dari frekuensi itu, kebutuhan menghilang dan digantikan oleh perasaan kepastian yang mendalam. Dalam keadaan ini, apa yang dulu Anda sebut keajaiban mulai menjadi hal biasa bagi Anda. Sinkronisitas berlipat ganda. Pesan atau panggilan yang kamu tunggu-tunggu datang tanpa harus dipaksakan. Kamu bertemu dengan orang yang tepat pada saat yang tepat. Ide brilian untuk proyekmu muncul saat kamu melakukan aktivitas sehari-hari, seolah-olah selalu ada di sana, menunggu kamu siap menerimanya. Ini bukan kebetulan atau sihir, melainkan prinsip resonansi yang bekerja. Apa yang kamu miliki secara internal, kamu tarik secara eksternal. Ketika Anda berada dalam getaran ini, Anda berhenti mencari kesempatan dengan putus asa, dan sebaliknya, kesempatan mulai mencari Anda. Orang-orang di sekitar Anda merasakannya. Mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam energimu, dalam tatapanmu, dalam cara kamu mengekspresikan diri. Kamu memancarkan ketenangan, kepercayaan diri, dan cahaya batin yang menginspirasi. Dan cahaya ini tidak berasal dari topeng atau usaha sadar,
melainkan dari perubahan mendalam dalam cara kamu menjalani hidup. Kamu tidak lagi berpikir, "Semoga terjadi," melainkan, "Aku tahu itu sudah terjadi." Kamu hidup seolah-olah akhir yang kamu inginkan sudah menjadi kenyataanmu. Ini bukan konsep baru atau tren sesaat. Ini adalah hukum universal yang telah dipahami dan diterapkan oleh guru spiritual, penemu, seniman, dan visioner sepanjang sejarah. Mereka semua memahami bahwa untuk sesuatu terwujud di dunia fisik, pertama-tama harus diwujudkan di dunia tak terlihat dari emosi dan imajinasi. Sebelum sebuah penciptaan menjadi nyata, ia harus terlebih dahulu ada sebagai pengalaman internal, didukung oleh kekuatan keyakinan dan perasaan. Hidup dari akhir bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya sudah terselesaikan, melainkan menghuni realitas yang diinginkan dengan keyakinan dan konsistensi yang begitu kuat, sehingga lingkunganmu tidak punya pilihan selain memantulkannya. Ketika ini terjadi, transformasi bukan hanya tak terhindarkan, tetapi menjadi proses alami dan berkelanjutan. Kami telah sampai di ujung jalan ini, tetapi sebenarnya ini hanyalah awal dari perjalananmu. Rahasia itu sudah terungkap. Kini kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak pernah terletak pada memaksakan pikiran atau mengulang kalimat kosong berulang kali. Kekuatan sejati selalu terletak pada merasakan lebih dalam, pada membiarkan emosi menjadi akar dari segala yang kamu ciptakan. Titik tarikmu bukan hanya pikiranmu, melainkan hatimu. Dan getaran yang terpancar darinya adalah salah satu kekuatan kreatif paling kuat yang ada di alam semesta. Mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari mayoritas yang mengejar bayangan yang tak terjangkau. Sekarang kamu adalah bagian dari kelompok kecil yang memahami cara menciptakan realitas. Kamu tidak perlu lagi memohon kepada alam semesta atau meminta dari kekurangan. Kamu mulai berkomunikasi dengannya dalam bahasa aslinya, bahasa perasaan. Bahasa yang tidak menipu, tidak tersembunyi, tidak bergantung pada kata-kata, melainkan pada keselarasan antara siapa dirimu dan apa yang kamu inginkan. Hari ini kamu memiliki kuncinya. Dan kunci itu adalah menjadi frekuensi dari apa yang ingin kamu jalani. Menjelma emosi seolah-olah sudah menjadi bagian dari dirimu. Hidup dari keinginan yang terpenuhi dan mempertahankannya hingga dunia fisikmu tidak punya pilihan selain memantulkannya. Jika kamu benar-benar siap untuk berhenti mengejar dan mulai menarik, jika hari ini kamu berkomitmen untuk menjadi getaran keajaibanmu, aku ingin kamu mengukuhkan komitmen ini sekarang juga. Tulis di kolom komentar pernyataan kekuatan ini. Aku adalah frekuensi keajaibanku. Dengan menuliskannya, kamu tidak hanya mendeklarasikannya kepada dunia, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Ini adalah tindakan sadar pertama dalam tahap baru ini. Dan ini baru permulaan. Karena setiap hari kamu mempertahankan dan meningkatkan getaran ini, semakin alami bagimu untuk hidup dalam keadaan menarik yang konstan. Oleh karena itu, jika pesan ini telah menyentuh hatimu, berlangganan dan aktifkan notifikasi. Pastikan kamu ada di sini untuk langkah berikutnya dalam perjalanan ini. Dalam video kami berikutnya, hari 5, buanglah diri lama Anda. Saya akan membimbing Anda untuk melepaskan sekali dan untuk selamanya keyakinan, kebiasaan, dan energi yang telah mengikat Anda pada versi diri yang sudah tidak berguna lagi. Karena untuk mewujudkan hidup yang Anda impikan, Anda harus terlebih dahulu melepaskan diri yang telah menghalanginya. Ingatlah selalu, Anda tidak di sini untuk memohon kehidupan yang luar biasa. Anda di sini untuk merasakannya hingga menjadi tak terelakkan. Dan masa depan itu dimulai sekarang.